Ini zaman sudah akhir zaman. Ini kita sudah berada di masa penghujung. Pentingnya bagi kita untuk memiliki hikmat dan pengertian, supaya kita tidak terjerat. Kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan mana sorgawi. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Elohim. Ya. Ini di sini aku siapa? Rasul Paulus ya. Jadi mereka mengadakan sidang di Yerusalem. Kenapa? Karena saat itu ya, dari ayat yang pertama. Sebenarnya ini ada sesi khusus sebenarnya untuk itu, tapi kalau Tuhan sudah membawakan untuk saya jelaskan, akan saya jelaskan ya. Saya baca dulu ayat dari ayat pertama. Beberapa orang datang dari Judea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penetua-penetua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ya, jadi di sini ada orang yang datang dari Judea ke Antioquia dan mereka mengajarkan tentang sunat. Jadi katanya kalau nggak disunat nggak selamat. Nah, itulah intinya ya. Nah, sementara Barnabas dan Paulus menentang keras hal ini, sehingga mereka pun pergi kepada rasul-rasul dan penetua-penetua untuk membicarakan hal ini, ya. Nah, sehingga mereka di sana mengadakan sidang di Yerusalem dan itu bersama dengan Roh Kudus, ya. Nah, jadi sesuai dengan setelah mereka selesai sidang, nah ada keputusan yang akhirnya mereka buat, ya. Saya baca ayat 19. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Elohim. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, kalau menurut pandangan kita, ayat ini diberikan kepada siapa? Ya. Surat ini diberikan kepada siapa? Nah, bahkan yang herannya kita melihat bagaimana orang menafsirkan ini. Inilah yang dipegang oleh kebanyakan yang katanya kekristenan, sehingga hanya ini yang dilakukan, ya. Hanya menjauhkan diri dari binatang yang mati dicekik, ya, dari darah, dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Jadi hanya ini saja yang dipantangkan oleh kebanyakan umat Kristen. Padahal sesungguhnya banyak yang Tuhan ajarkan yang menjadi larangan-larangannya. Jadi sesungguhnya ayat ke-20 ini diberikan kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa lain, ya, yang mau berbalik kepada Elohim. Bangsa-bangsa lain yang mau bertobat. Bangsa-bangsa yang dahulunya tidak mengenal hukum-hukum Tuhan, ya. Bangsa yang sebelumnya adalah penyembah-penyembah berhala. Bangsa yang hidupnya tidak ada keteraturan akan firman Tuhan, yang sama sekali tidak mengenal kebenaran daripada firman Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan kepada kita semua, apakah kita termasuk daripada bangsa itu? Tidak. Sebab dari kecil kita telah diberikan pengenalan akan kitab suci sesuai dengan yang tertulis dalam 2 Timotius, ya. Nah, jadi ini bukan ditujukan kepada orang-orang Nasrani, bukan ditujukan kepada orang-orang Kristen. Ini ditujukan kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan pengenalan akan Tuhan, namun mereka mau memberikan hidup kepada Tuhan, ya.
Nah, dari mana saya mendapatkan pengertian daripada ini? Hikmat daripada Roh Kudus, ya. Karena selama ini yang saya tahu pengertian, yang saya terima daripada pengajaran-pengajaran sebelum saya mendapat hikmat daripada Roh Kudus, saya menerima hikmat daripada manusia. Jadi mereka mengajarkan kepada saya, jikalau kita berjalan dari ayat ini, makanya tidak makan darah, tidak makan binatang yang binatang yang dicekik, dan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Padahal kebenaran yang sesungguhnya banyak yang harus kita jauhkan. Ya, bukan hanya ini. Jadi ini diperintahkan atau diberikan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Elohim, yang mau berbalik kepada Elohim. Nah, jadi bangsa inilah yang diberatkan oleh orang dari Judea, beberapa orang yang datang dari Judea tadi. Jadi mereka memberikan persyaratan mutlak kepada orang yang mau berbalik kepada Tuhan dengan mengatakan kalau nggak disunat, sunat secara lahiriah ya, kalau nggak disunat nggak selamat, ya. Nah, tetapi Barnabas dan Paulus keberatan akan hal ini, karena jangan kita memberatkan orang hanya perkara-perkara lahiriah saja. Tetapi bukan berarti Barnabas atau Rasul Paulus ya menghapus hukum yang diberikan oleh Tuhan melalui Musa. Makanya jelas dikatakan oleh Rasul Paulus ya, dengan ini kami tidak meniadakan hukum Taurat katanya, tetapi untuk meneguhkan. Karena yang ditentang oleh Rasul Paulus dan Barnabas, bagi orang-orang yang menekankan sunat ya, kenapa mereka menentang habis? Karena yang terpenting di sini adalah sunat hati. Karena sesungguhnya Tuhan telah datang ya, Dia telah menggenapi hukum Taurat, ya. Menggenapi di sana apa yang digenapi, ya. Salah satunya berbicara korban dan sunat. Pengertian daripada sunat adalah pemutusan kutuk dosa. Dengan matinya Tuhan Yesus di kayu salib, ya, Dia telah mematahkan atau memutus kutuk dosa. Jadi kutuk itu telah Dia genapi di dalam tubuhnya sendiri. Jadi yang dimaksud oleh Rasul Paulus intinya di sini adalah sunat hati. Untuk apa kita sunat secara lahiriah kalau hati ini tidak disunat, ya kan? Nah, jadi kita jangan memberatkan mereka yang mau datang berbalik kepada Tuhan dengan hukum-hukum secara jasmani, ya. Nah, jadi di ayat ke-20 ini diberitakan kepada siapa? Ya, ini diberitakan kepada orang-orang yang tidak mengenal Elohim, yang mau berbalik kepada Elohim, yang hidupnya dahulu syarat dengan dosa, syarat dengan percabulan. Jadi ini yang dilarang oleh para rasul untuk mereka lakukan di sini. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan mereka dahulu, ya. Memakan binatang yang mati dicekik, ya, memakan darah, baru memakan persembahan makanan yang diberikan kepada berhala. Nah, jadi ini hidup mereka yang lama. Ini pola hidup mereka, ya. Nah, jadi para rasul sepakat ini dulu mereka tinggalkan, ya. Nah, apa hubungannya ke ayat 21? Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari tiap hari-hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, sunat itu perkara hukum Musa. Hukum Musa bukan Musa sendiri yang memberikan hukum itu, tetapi hukum yang diberikan Tuhan melalui perantaraan Musa. Inilah yang disebut dengan hukum Musa, ya. Nah, jadi apa hubungan ayat 20 dengan ayat 21? Ini coba yang baru datang dilihat, dibaca. Kisah Para Rasul 15 ayat 19 sampai 21, ya. Jadi kita lihat hubungan ayat 20 ke ayat 21 itu apa. Nah, jadi tadi orang yang mau berbalik kepada Tuhan, yang tadinya hidup mereka penuh dengan percabulan, taulah kalau penyembah berhala kebiasaan mereka apa? Ya, memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, memakan darah, yang jelas itu dilarang oleh hukum Tuhan, ya. Tapi mereka kan hidupnya dulu bukan di dalam hukum Tuhan, sehingga mereka menghalalkan segala apa yang Tuhan larang, ya. Nah, mereka juga memakan binatang yang mati dicekik, sementara Tuhan telah melarang kalau binatang yang darahnya di dalam tubuhnya itu tidak bisa kita makan, kan seperti itu, ya. Nah, jadi
inilah yang terlebih dahulu diperintahkan oleh para rasul untuk mereka tinggalkan dulu. Ya, kebiasaan-kebiasaan mereka di saat mereka menjadi penyembah berhala ini ditinggalkan. Nah, sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Nah, sebab ini ada hubungannya dengan sunat tadi. Sunat itu, nah hukum Musa kan sunat. Sebab sunat itu atau hukum-hukum yang lain diberitakan di tiap-tiap kota. Nah, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Artinya, perkara hukum-hukum, ya, atau pasal-pasal yang akan ditetapkan itu akan dibacakan di tiap-tiap kota, tiap hari bahkan ini ya. Dan hari Sabat di bait suci. Nah, artinya kalau kita tidak memberatkan orang yang hidupnya tadi syarat dengan percabulan itu, yang mereka penyembah berhala, kalau kita tidak memberatkan mereka dengan sunat, nah sehingga mereka akan masuk. Yang penting mereka tinggalkan dulu, menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari binatang yang mati dicekik, ya, dan dari darah, ditinggalkan mereka dulu. Nah, setelah mereka masuk, ya, mereka kan akan mendengar hukum Musa dibacakan di tiap-tiap kota. Nah, jangan mencuri, jangan membunuh, jauhkan dirimu dari binatang haram, ingat dan kuduskan hari Sabat. Ada berapa banyak? Bukan hanya 10. Banyak itu, ya. Jadi hukum-hukum ini dibacakan di tiap-tiap kota. Nah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan segala macam. Nah, akhirnya mereka tadi yang datang, yang berbalik kepada Tuhan, mendengar itu. Kan mereka sudah memberi diri tadi untuk bergabung kepada bangsa itu, atau bangsa yang menyembah Tuhan, ya. Akhirnya di saat mereka mendengar, mereka yang sudah masuk ke dalam bangsa Israel lah dulu, ya, yang menyembah Tuhan, ya. Nah, maka mereka pun akan taat. Ibarat saya dari warga Indonesia, ya, dan saya memutuskan untuk menjadi warga negara Amerika. Kalau warga negara Amerika memberikan syarat secara jasmani kepada saya, oh untuk masuk ke dalam wilayah kami kamu harus disunat dulu, ibaratnya seperti itu, ya kan. Nah, oh apa ini? Nah, udahlah, kalau seperti itu syaratnya, kadang kan orang jadi mundur, ya. Nah, tapi kalau ada orang mengatakan, ya sudah biarlah dulu dia masuk, yang penting apa yang menjadi kebiasaannya dulu di Indonesia itu ditinggalkan dulu, gitu, ya. Nanti kan kalau dia udah masuk ke Amerika, dia akan mengikuti hukum-hukum kita karena dia sudah menjadi warga negara Amerika. Kira-kira seperti itulah, ya. Nah, sehingga di saat aku masuk ke bangsa Amerika, nah aku mendengar hukum-hukum mereka, di negara ini tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Otomatis kan saya harus taat karena tadi saya sudah menjadi warga negara Amerika. Nah, begitu juga dengan di ayat ini. Mereka tadi yang penyembah berhala itu sudah memberikan diri untuk hidup sebagai bangsa yang hidupnya dituntun oleh hukum-hukum Tuhan. Jadi di saat mereka sudah masuk, mereka akan mendengarkan hukum-hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota. Nah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina dan lain sebagainya, ya kan? Nah, akhirnya mereka pun akan taat karena mereka sudah menggabungkan diri atau memberikan diri untuk menjadi warga kerajaan sorga, ya. Nah, jadi ayat inilah yang banyak dipakai bahkan kekristenan pada umumnya untuk menghalalkan binatang haram, sehingga hanya ini yang ditaati. Padahal tadi pengertiannya, ayat ini diberikan kepada orang yang tidak mengenal Elohim. Ya, saudara kan yang sudah mengenal Elohim, ya. Nah, jadi perintah ini, jauhkan dirimu dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Ini perintah kepada penyembah berhala yang mau berbalik kepada Tuhan. Jauhkan dirimu dari darah. Ini perintah kepada orang yang tidak mengenal Elohim yang mau berbalik kepada Elohim, ya. Jauhkan dirimu dari binatang yang mati dicekik. Jadi ini perintah kepada mereka yang mau hidup di dalam hukum-hukum Tuhan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan bagi saudara dan saya, saudara siapa di sini? Apakah saudara
termasuk bilangan dari mereka di sini. Tuliskanlah surat kepada mereka, kata para rasul, supaya mereka menjauhkan diri dari ini dan itu. Nah, mereka di sini adalah orang-orang yang hidupnya syarat di dalam segala percabulan, penyembahan berhala, dan tidak mengenal hukum-hukum Tuhan. Itulah mereka di sini. Jadi bukan kita. Nah, jadi kita adalah umat yang telah dibentuk oleh kebenaran firman. Jadi ini mereka orang yang belum mengenal firman. Tapi di saat mereka sudah kita terima tanpa kita memberatkan mereka dengan sunat tadi, ya, maka mereka pun akan mendengarkan hukum-hukum itu dibaca sehingga mereka akan melakukannya. Itulah arti daripada ayat 19, 20, 21. Jadi ingat, jangan pernah pakai ayat ini untuk menghalalkan apa yang Tuhan larang, ya. Makanya saya heran, di gereja ini, di gereja sana, ya, yang binatang haram boleh dimakan, boleh. Yang dijauhi itu hanya apa? Ya ini, darah, makanan yang dipersembahkan kepada berhala, jadi binatang yang mati dicekik. Nah, ini salah, setengah-setengah itu namanya. Itu perintah bukan kepada kita, itu perintah kepada orang yang tidak mengenal Elohim, ya. Jadi perintah kepada kita baca semua firman Tuhan, banyak itu, ya. Dan mereka pun pada akhirnya setelah masuk ke dalam warga, ya, kepada bangsa yang menyembah Tuhan, maka mereka pun akan melakukan hukum-hukum yang lain yang belum mereka ketahui, yang akan dibacakan tiap-tiap hari di tiap-tiap kota, ya, tiap-tiap hari Sabat di bait suci. Amin. Jadi paham ya? Ini salah satu hikmat Tuhan, bukan hikmat manusia, ya. Dulu waktu saya diberikan pengertian akan Roh Kudus, artinya walah Tuhan, ternyata sudah banyak umatmu yang disesatkan oleh karena mereka tidak berpengertian, tidak memperoleh hikmat yang daripada Tuhan. Karena selama ini saya sendiri, saya bilang, saya berjalan dengan ayat ini. Jadi saya hanya melepaskan diri dari darah, dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala dan binatang yang dicekik. Ternyata ini perintah bukan kepada saya. Ini perintah kepada orang-orang yang tidak mengenal Elohim, yang tidak mengenal Tuhan, yang menyembah berhala, yang hidupnya syarat dengan percabulan. Ya, di situ waktu saya diberikan Tuhan pengertian akan hal ini, saya tersungkur di kaki Tuhan. Walah Tuhan, sudah begitu lama ternyata umatmu tersesat dengan penafsiran-penafsiran oleh karena hikmat manusia. Jadi untuk memahami firman Tuhan, maka yang kita perlukan itu adalah hikmat yang daripada Roh Kudus yang akan membawa kita kepada kebenaran, ya. Sebab demikianlah juga Rasul Paulus berjalan oleh hikmat Roh Kudus. Bahkan dia menentang yang namanya filsafat-filsafat manusia, menentang yang namanya doktrin-doktrin manusia, ya. Jadi di ayat ini jelas Rasul Paulus sesungguhnya bukan menentang sunat, bukan membatalkan hukum Taurat, ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan kalau Rasul Paulus telah membatalkan hukum Taurat. Sebab siapakah manusia yang diberikan kuasa untuk membatalkan hukum-hukum Tuhan? Di manakah itu tertulis? Tidak ada seorang pun manusia, sekalipun itu rasul, sekalipun itu murid Tuhan Yahusua, yang diberikan kuasa untuk membatalkan firman-Nya. Tidak ada, ya. Belum pernah ada tertulis. Jadi penafsiran manusialah yang salah dengan perjalanan atau tulisan yang dibuat oleh Rasul Paulus, ya. Makanya kalau nggak salah saya baca dulu ya di dalam Roma pasal yang keberapa ini ya? 2 kalau nggak salah ya. Saya lupa pula di mana ayatnya, tetapi jelas dia katakan, dengan ini adakah kami membatalkan hukum Taurat? Ya. Jadi Paulus dengan tegas mengatakan, kami tidak membatalkan hukum Taurat, tetapi kami meneguhkan. Nanti saya cari di mana, saya lupa pula di mana ayatnya itu, ya. Jadi jangan pernah kita mengatakan kalau Rasul Paulus sudah menguduskan firman Tuhan. Katanya menguduskan, tetapi hanya apa? Hanya untuk menghalalkan apa yang Tuhan larang. Jadi salah kita untuk mengatakan hal yang demikian, ya. Rasul Paulus datang bukan untuk meniadakan, tetapi untuk
meneguhkan hukum Taurat, ya. Makanya bangsa Israel, ya, menyatakan kepada Rasul Paulus, apakah benar kamu menghapus, katanya para rasul, ya. Tidak. Nah, dia katakan tidak, tetapi meneguhkan, karena orang hanya berprinsip, ya, hanya menekankan sunat ini secara lahiriah tanpa menekankan sunat secara hati. Itu yang ditekankan oleh Rasul Paulus, ya, sunat hati yang terutama, ya. Jadi supaya kita berpengertian, yang pantas untuk mengubah daripada hukum-hukum Tuhan, ketetapan-ketetapan Tuhan adalah Tuhan itu sendiri. Sekalipun Rasul Paulus adalah orang yang diurapi Tuhan, dia tidak ada kuasa untuk mengubah itu. Tetapi selama ini apa yang salah? Manusialah yang salah menafsirkan segala firman Tuhan. Manusialah yang salah menafsirkan tulisan-tulisan Paulus, ya. Bahkan ada tertulis, surat Petrus sendiri mengatakan kalau tulisan-tulisan Paulus itu sulit untuk dipahami, ya. Bahkan banyak juga orang yang akhirnya salah menafsirkan, salah berpengertian akan tulisan Paulus, ya, yang pada akhirnya memutarbalikkan kebenaran melalui tulisan Paulus. Benar, di akhir zaman ini, karena salahnya pengertian manusia tentang tulisan Paulus, ya, kebanyakan juga orang telah memutarbalikkan kebenaran melalui tulisan Paulus, ya. Jadi ini sangat penting untuk kita miliki di saat ini, yaitu hikmat daripada Roh Kudus untuk menuntun kita kepada kebenaran. Sebab apa? Ini zaman sudah akhir zaman. Ini kita sudah berada di masa penghujung. Pentingnya bagi kita untuk memiliki hikmat dan pengertian supaya kita tidak terjerat. Oh, ini puji Tuhan, ya. Saya memang tadi melihat Roma 3 ini. Oh iya, pantas saya pikiran saya Roma, yang saya buka Korintus. Pantas saya tidak menemukan ayatnya karena saya ingat itu Roma pasal ketiga, ya. Ternyata saya buka Korintus 3. Oke, Roma 3 ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi Rasul Paulus tidak pernah membatalkan hukum Taurat, saudara. Ya. Rasul Paulus tidak pernah mengubah hukum Taurat, apa-apa saja hukum Taurat. Baca Perjanjian Lama. Karena semua hukum Taurat, bahkan yang di dalam pikiran saudara yang 10 itu saja, ya, itu pun tidak ada tertulis dalam Perjanjian Baru. Itu semua tertulis dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau saudara berprinsip, nah, itu kan Perjanjian Lama, kita sudah hidup dalam Perjanjian Baru. Nah, kalaupun prinsip saudara seperti itu Perjanjian Lama. Sekarang saya mau bertanya, ke-10 titah yang diberikan itu ada di mana? Perjanjian Lama, nggak ada di Perjanjian Baru. Nah, apa iya? Jadi kita pun tidak mentaati ke-10 titah tadi, ya kan? Karena itu di Perjanjian Lama. Jadi kita jangan pernah salah tafsir. Apakah Perjanjian Lama ini telah dihapus atau dibatalkan? Tidak. Tuhan berfirman dalam Matius, ya, jangan kamu menyangka aku datang untuk meniadakan, kata Tuhan, ya. Saya baca Matius pasal yang ke-5. Matius pasal yang ke-5 ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan untuk menggenapinya. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya, ya. Jadi Tuhan datang itu bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi. Yang herannya yang ditiadakan katanya sepenggal-sepenggal, ya. Nah, hanya ini binatang haram sudah halal, sabat sudah dirubah, gitu-gitu aja. Kapan, di mana ada tertulis, kan gitu, ya kan? Kok ibu kok banyak balik-balik ke situ, entahlah. Mungkin udah itu karunianya kali, ya. Balik-balik ke situ semua, ya. Jadi Tuhan datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi Dia menggenapi. Ini bahkan tertulis di mana? Di dalam Perjanjian Baru, supaya pemikiran kita tidak dangkal antara Perjanjian Baru dan Perjanjian Lama.
Kalau saudara berpikir ya, di perjanjian baru kita sudah diteguhkan dengan hukum kasih. Nah, hukum Taurat telah diteguhkan dengan hukum kasih, itu benar. Namun apakah ditiadakan? Tidak, ya. Diteguhkan dengan apa? Karena banyak orang yang melakukan hukum Taurat tetapi tidak hidup di dalam kasih. Jadi di dalam kedatangan Tuhan Yahusua, ya, di dalam apa yang tertulis dalam perjanjian baru, kita tetap untuk melakukan, kita tetap harus taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan dalam segala hukum-hukumnya. Namun di atas semuanya itu harus ada kasih. Karena banyak orang yang menyatakan dirinya pelaku hukum Taurat, namun kasih tidak dia miliki. Salah satu contoh, perumpamaan tentang orang kaya. Ya, kalau kita melihat waktu dia berbicara dengan Tuhan, ya, bagaimana supaya dia layak di hadapan Tuhan. Maka Tuhan katakan kepadanya untuk melakukan semua hukum-hukum Tuhan dan perintah Tuhan. Nah, bahkan dia katakan sejak dari muda dia telah melakukannya. Oke. Berarti luar biasa ketaatannya melakukan hukum Tuhan. Namun di saat Tuhan katakan, pulanglah, juallah hartamu dan bagi-bagikanlah kepada orang lain. Apa yang dilakukan? Dia pun kecewa. Tuhan pun bersedih jadinya. Karena apa? Dia hanya melakukan hukum-hukum Taurat, ketetapan-ketetapan dan perintah-perintah Tuhan serta larangannya. Namun dia tidak mau mengasihi sesamanya. Jadi hukum itu hanya dilakukan dalam dirinya sendiri, tanpa praktek kasih. Oleh karena inilah Tuhan datang meneguhkan hukum Taurat itu dengan kasih. Sebab tidak seorang pun kita diselamatkan hanya karena melakukan hukum Taurat. Ya, jadi kita harus tahu itu. Kita tidak bisa diselamatkan hanya dengan melakukan hukum Taurat saja. Namun kita harus memiliki iman, kepercayaan kepada Tuhan. Iman kepada anak manusia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam perbuatan kita apa? Melakukan hukum-hukum Tuhan dan mempraktekkan kasih. Ini harus satu. Ya. Iman dan perbuatan, di dalam iman inilah kita diajarkan kasih. Ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya kosong. Begitu juga dengan perbuatan tanpa iman. Karena banyak juga orang yang melakukan hukum-hukum Tuhan namun dia tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi mereka, anak manusia itu hanya sebagai anak, hanya sebagai utusan. Nah, kalau ada pengajaran yang seperti ini, sudahlah, tinggalkan. Kalau ada pengajaran yang mengatakan kalau anak manusia itu hanya sebagai anak atau utusan, saya sampaikan kepada saudara, tinggalkan. Sebab penyesat-penyesat akan datang dengan segala penyesatannya. Ya. Dan mereka akan datang dengan membawa nama Tuhan. Penyesat itu akan datang dengan membawa pemberitaan akan kitab suci, dengan memberitakan nama Tuhan juga, tetapi memiliki filsafat-filsafat yang mengesampingkan kita dari kekudusan firman Tuhan. Ya. Kalau saudara baca Wahyu, dari mulai Wahyu yang pertama sampai Wahyu yang terakhir, pelajari di sana, di dalam penglihatan Yohanes. Ya. Yohanes siapa? Yohanes di Pulau Patmos, murid Tuhan Yahusua. Mari, kalau saudara ragu kalau dia adalah Tuhan, anak manusia itu adalah Tuhan, baca dari mulai Wahyu pasal yang pertama sampai Wahyu pasal yang terakhir. Siapa yang dia lihat dalam penglihatan itu? Siapa yang disebut sebagai Alfa dan Omega itu? Ya, jelas di sana dibukakan kalau anak manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, Elohim itu sendiri, yang berkuasa itu sendiri. Ya. Namun yang penting bagi kita, milikilah hikmat supaya kita berpengertian.
Tanpa hikmat kita tidak akan bisa mengenal siapa Dia. Ya. Karena ada firman Tuhan berkata. Kita baca, ini sepertinya banyak juga yang Tuhan tuntun ya. Yohanes pasal 16. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes pasal 16 ayat 1 sampai ke 4. Semuanya ini kukatakan kepadamu. Siapa di sini ku? Ku di sini adalah Tuhan Yahushua atau anak manusia itu sendiri, ya. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan. Bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Elohim. Jadi ada saatnya nanti ya, bahwa akan ada orang yang membunuh kamu, ya, yang membunuh anak-anak Tuhan. Namun mereka menyangka mereka berbuat bakti kepada Elohim, ya. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, apa arti daripada kalimat yang pasal ayat yang ketiga itu? Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Akan banyak orang yang dibunuh. Ya, bahkan sekarang kita melihat ya, yang tidak mengakui anak manusia sebagai Tuhan, ya. Bahkan kita dikatakan sebagai orang kafir lah, segala macam lah ya. Bahkan tidak 1-2 orang yang dibunuh. Dan mereka menyangka mereka berbuat bakti baik kepada Elohim. Mereka katanya berbuat bakti kepada Tuhan, pahala. Ya. Tapi kenapa mereka melakukan itu? Mereka percaya Tuhan, nggak percaya Tuhan. Tetapi mereka tidak menerima anak manusia. Mereka menyangkal anak manusia. Karena kalau mereka mengenal anak manusia, kalau dia itu adalah Tuhan, maka mereka tidak akan melakukannya. Ya. Jadi ingat, ya, karena ini saya doakan secara khusus ya, apalagi sekarang ada hamba Tuhan yang lagi viral juga ya, yang sudah memisahkan antara bapa dengan anak ya. Bahkan banyak pengajaran-pengajaran yang demikian ya. Jadi mereka benar mengagungkan Tuhan Yahushua itu atau anak manusia itu sendiri, tapi hanya sebagai apa? Anak atau utusan. Jadi dia adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau ada di luar ini pengajaran, menjauhlah. Ya. Nah, jadi di ayat ini dikatakan jikalau mereka mengenal baik Bapa maupun aku di sana anak manusia, maka mereka tidak akan melakukannya. Jadi kalau ada pengenalan kita, kalau anak manusia itu adalah Tuhan itu sendiri, maka kita pun tidak akan melakukan apa yang jahat terhadap orang yang mengakui kalau anak manusia itu adalah Tuhan. Kita pun tidak akan menjauhi mereka. Ya, nah itu. Jadi miliki pengenalan itu. Jadi sekali lagi, baca Wahyu pasal yang pertama. Baca Yohanes pasal pertama, jelas sekali di sana dikatakan kalau terang itu adalah anak manusia itu sendiri, ya. Kalau firman telah datang menjadi manusia, bahkan dikatakan dia telah ada di dalam bumi. Firman itu, dialah pencipta itu sendiri, ya. Dunia dijadikan olehnya. Siapa lagi pencipta dunia? Kalau saudara memisahkan anak manusia itu daripada Bapa itu, nah yang menjadi pertanyaan, siapakah pencipta daripada dunia ini? Anak manusia ataukah Bapa? Pasti Bapa itu sendiri ya, atau Elohim itu sendiri. Nah, tetapi dikatakan di dalam Yohanes, dia menjadikan dunia dan dunia ada olehnya. Nah, dan dia telah menjadi manusia dan telah ada di dalam dunia, namun dunia tidak mengenalnya. Apa lagi? Ya. Benar, dunia tidak mengenalnya.
Di saat dia menjadi Tuhan Yahusua, di saat dia menjadi anak manusia, orang tidak mengenalnya, makanya dia disalibkan. Nah, jadi siapa lagi kalau bukan Tuhan Yahusua yang sudah datang menjadi manusia itu? Ada? Apa ada lagi pribadi lain? Gak ada. Ya. Jadi dari Yohanes pasal yang pertama sudah jelas dikatakan jikalau Elohim itu adalah Tuhan. Di Wahyu dikatakan, akulah Alfa dan Omega, katanya. Kita tahu yang awal dan yang akhir dan yang akan datang. Yang awal itu siapa? Elohim, pencipta langit dan bumi. Bapa itu sendiri yang bertahta dalam kerajaan surga. Namun di dalam kitab Wahyu itu dia menunjukkan dia kalau dia adalah anak manusia yang telah mati, katanya. Apakah Bapa mah ada cerita di dalam Alkitab dia pernah mati? Tidak. Tetapi anak manusia ada cerita di dalam kitab suci kalau dia pernah mati. Disalibkan, mati, dikuburkan dan bangkit dan naik ke dalam surga. Jadi jelas ya? Jadi kalau ada pengajaran di luar daripada itu, sekalipun anak manusia diagungkan, kalau hanya sebatas anak, sebatas utusan, maka saya sampaikan kepada saudara keluar dari pengajaran itu. Karena penyesat-penyesat itu akan datang, dan mereka datang dengan membawa nama Tuhan. Tetapi bagi kita, janganlah mau disesatkan. Ya, pegang apa yang ada padamu. Di akhir zaman, pencobaan-pencobaan akan datang melanda bumi. Pencobaan-pencobaan besar termasuk juga melalui pengajaran-pengajaran, ya. Jadi supaya kita tidak terjerat di dalam semua itu, miliki hubungan yang intim bersama Tuhan, ya. Miliki kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama manusia. Itulah kegenapan dari hukum Taurat. Jadi kegenapan, namanya kegenapan, peneguhan. Bukan berarti dihapus hukum yang lama. Nggak ada dihapus hukum yang lama, ya. Jadi peneguhan. Jadi hukum itu diteguhkan dengan hukum kasih. Di dalam kasih kepada manusia dikatakan dalam tulisan 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, ya. Kasih kepada Tuhan, lakukanlah perintah-perintah Tuhan. Kasih kepada sesama manusia, lakukan juga perintah-perintah Tuhan. Tetap juga kembali kepadanya, ya. Oke. Kita kembali ke topik khotbah kita, ya. Hikmat yang benar, ya. Jangan fokus kepada sendawanya, ya kan, fokus kepada pemberitaannya. Ya, habis gimana itu masih ujian yang harus saya jalani, ya kan. Rasul Paulus juga, dia juga ada duri dalam daging. Namun saya berdoa janganlah ini dikiranya duri dalam daging, ya. Namun diberikan kekuatan. Jadi saudara tetap topang saya dalam doa, ya, agar kiranya semua ini dilalukan. Haleluya. Hikmat yang benar. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini. Siapa yang dimaksud penguasa-penguasa? Kalau kita mengingat, ya, peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, koma, penguasa-penguasa, koma, ya. Nah, roh-roh jahat di udara. Jadi penguasa-penguasa yang dimaksud ternyata ada. Siapa? Mereka yang telah menganggap dirinya menguasai penuh, ya, akan segala apa yang tertulis, yang merasa berkuasa penuh atas penjemaatan. Mereka berkuasa penuh atas domba-domba Tuhan. Jadi mereka merasa mereka adalah di atasnya itu, ya. Jadi apa yang mereka katakan itulah kebenaran. Nah, hati-hati dengan penguasa-penguasa, ya. Hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini yang memegang, yang katanya memegang kebenaran-kebenaran, ya. Yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Jadi hati-hati. Janganlah kita menjadi penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, ya. Nah, penguasa-penguasa yang akan ditiadakan ini adalah mereka yang berjalan sesuai dengan filsafat manusia atau hikmat manusia atau doktrin-doktrin manusia, sehingga tanpa disadari merekalah yang menutup kemurnian firman Tuhan. Tanpa disadari merekalah yang menutup keaslian
keaslian daripada firman Tuhan. Ya. Akhirnya kitab suci itu jadi tertutup. Apanya yang tertutup? Kebenaran. Oleh karena apa? Hikmat manusia oleh penguasa-penguasa yang akan ditiadakan ini, ya. Hati-hati untuk tidak menjadi penguasa-penguasa yang akan ditiadakan, ya. Nah, oleh karena itu miliki hikmat yang benar, yaitu hikmat dari Tuhan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Elohim bagi kemuliaan kita. Jadi hikmat Elohim yang tersembunyi dan rahasia itu sesungguhnya Tuhan telah menyediakannya bagi kita untuk kemuliaan kita. Kemuliaan kita kapan? Di mana? Bagaimana? Di saat kedatangan Tuhan, ya. Di saat Tuhan menetapkan kita sebagai anak-anak yang akan masuk ke dalam kerajaan sorganya, ya. Jadi Tuhan menyimpan semuanya ini. Namun kita bisa memperolehnya dengan apa? Persekutuan kita yang teguh kepada Tuhan, tidak menyandarkan pikiran kita, tidak menyandarkan hati kita kepada dunia atau kepada penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Nah, makanya dari sekarang jadikan Bapa, jadikan Elohim itu sebagai gembala yang agung bagimu, yang menuntun engkau kepada kebenaran. Jangan hanya bersandar kepada manusia. Benar Tuhan memiliki alatnya. Benar Tuhan memilih hambanya untuk menyampaikan kebenaran. Tetapi kita harus mengingat manusia itu terbatas. Ya, sama seperti saya. Saya pun terbatas, ya. Nah, oleh karena itu alangkah lebih baik jikalau saudara dan saya hosana kulu. 1 Petrus pasal 4. Jadi, karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah yang empunya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu
jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah, ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Satu Petrus pasal 5. Gembalakanlah kawanan domba Allah. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang empunya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Dengan perantaraan Silwanus yang kuanggap sebagai seorang saudara yang dapat dipercayai, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa ini adalah kasih karunia yang benar-benar dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon, dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Surat Petrus yang kedua. 2 Petrus pasal 1. Salam dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Panggilan dan pilihan Allah. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan,
dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu, selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini, sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Tetapi aku akan berusaha supaya juga sesudah kepergianku itu, kamu selalu mengingat semuanya itu. Nubuat tentang kemuliaan Kristus telah digenapi. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari Yang Maha Mulia yang mengatakan, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan Dia di atas gunung yang kudus. Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Mana Sorgawi.